Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Bapak Ibu ini sedang bersemangat nih ya. Kita hari ini akan sama-sama melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, ada beberapa diskusi yang akan kita mulai. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu nih, saya sebagai observer hari ini Bu Dewi Mayasari, dan rekan saya Bu Dini sebagai coachee dan Pak Soleh sebagai coaching. Begini, sebelum kita mulai saya akan ada beberapa pertanyaan Pak Soleh ya. Nah, menurut Pak Soleh, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini Pak? Baik, terima kasih sebelumnya Bu Dewi. Dalam pertemuan kali ini kompetensi yang ingin coba saya dapatkan yaitu pertama adalah tentang kehadiran. Kemudian juga harapannya kompetensi menjadi pendengar yang aktif, dan terakhir memang bisa mengajukan pertanyaan yang pokok. Itu kompetensi yang ingin coba dicapai sebagai coach pada siang hari. Jadi ada 3 ya Pak ya, kompetensi yang ingin berusaha dicapai dalam kegiatan coaching ini. Apa dari ketiga itu kompetensi spesifik mana Pak yang ingin berusaha digali Pak? Tentu sebagai coach saya yang paling utama memang ingin menjadi pendengar yang aktif. Itu memang yang secara spesifik yang ingin coba kompetensi yang ingin didapatkan pada hari ini. Seperti itu. Oke, baik, karena dari pendengar yang aktif bisa menciptakan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Oke, terakhir nih Pak, sebelum kita mulai coaching, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa Pak? Indikatornya terutama adalah saya bisa mengarahkan coaching untuk menemukan tujuannya. Itu yang paling penting. Jadi menemukan solusi ya Pak ya. Menemukan solusi tujuannya. Baik, sepertinya sudah siap. Kita akan sama-sama melakukan coaching. Dipersilakan untuk Pak Soleh dan Bu Dini. Baik, terima kasih Bu Dewi sebelumnya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Soleh. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Ya, harus baik saja. Harus baik. Walaupun sebetulnya ada yang kurang baik. Kalau dilihat-lihat ini jujur aja nih ya, ini ya. Kelihatannya kok kayaknya gelisah, sibuk, warawiri. Memangnya ada apa nih kira-kira nih? Warawiri ya, sibuk ya. Ya begitulah, jadi tahu saya juga bingung nih Pak Soleh ya. Kayaknya saya merasa repot gitu. Merasa kayaknya beban banyak banget sih gitu. Wah, kayaknya pokoknya ini semua foldernya terbuka nih di kepala begitu Pak Soleh. Iya. Bisa diceritakan kenapa tuh bisa sampai sakit kepala, gelisah, sibuk yang kelihatannya sibuk-sibuk begitu? Iya. Jadi ya namanya saya sebagai guru tentunya kan saya harus masuk kelas dong. Saya dapat 24 jam pelajaran masuk ke kelas. Selain itu kan juga saya ikut CGP gitu ya, dengan tugas-tugas yang bukan lumayan lagi tapi luar biasa. Dan saya juga seorang perempuan di mana saya sampai rumah juga harus siap melayani yang di rumah semua gitu. Belum lagi saya di sekolah dapat tugas tambahan, ada wali kelas, kemudian panitia A, panitia B, grup A, grup B, belum ada grup di orang tua murid karena anak-anak saya masih sekolah gitu. Jadi aduh, kayaknya bikin saya jadi bingung gitu. Bingung ya? Mumet gitu. Iya. Nah, kalau begitu kira-kira nih, jadi apa yang menjadi tujuan obrolan kita sama saya Iya. sebagai coach? Jadi pengennya saya sih di obrolan ini saya bisa menemukan apa ya? Ya saya jadi bisa menemukan apa sih yang harus saya lakukan nih dengan kondisi saya seperti ini. Dengan kerepotan saya ini saya harus bagaimana sih begitu supaya saya itu lebih tenang, nggak pusing lagi begitu Pak. Memangnya yang Ibu rasakan nih sekarang ini yang Ibu paling rasakan seperti apa, bisa diceritakan? Nah ini
tadi saya sampaikan kan banyak tugas-tugas ya dari sekolah, pengembangan diri. Nah, ini yang seringkali membuat saya itu bingung mau mengerjakan mana dulu gitu kan. Iya, saya harus ngajar ke kelas ya kan, sudah ada jamnya. Lalu di samping saya dikejar-kejar oleh deadline tugas CGP gitu kan yang banyak. Belum lagi harus melakukan misalnya membuat video, mengkoreksi tugas siswa. Lalu saya harus mengecek HP orang tua murid, ada yang meminta izin anaknya nggak masuk. Lalu ada panggilan dari kepala sekolah menanyakan hal A atau harus berkumpul di ruang tertentu untuk melaksanakan rapat kecil gitu. Jadi ya itu yang bikin saya repot gitu. Ini mana dulu nih harus dikerjakan nih gitu. Jadi Semuanya kalau penting gitu ya. yang gue rasakan luar biasa ya. Luar biasa. Ini tapi kalau dipikir-pikir gitu ya, kira-kira faktor apa menurut Miss Dini ini yang menyebabkan permasalahan-permasalahan itu muncul gitu, Miss? Ya, yang namanya manusia hidup pasti banyak masalah ya. Pasti ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Kalau saya pikir tugas memang banyak tugas. Kayaknya manajemen waktu saya, Pak. Kayaknya manajemen waktu, Pak. Jadi gimana saya membagi-bagi itu? Nah, ini nih yang harus saya pikir nih, yang harus saya koreksi adalah manajemen waktu, Pak. Manajemen waktu. Iya, membagi-bagi waktunya seperti apa gitu. Nah, kalau begitu jadi inginnya Miss Dini bagaimana nih dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di sekarang? Mana ya? Kalau menurut saya kalau tentang mengajar kan sudah ada schedule-nya ya, Pak ya. Berarti saya harus prepare dengan materi yang saya berikan ke siswa ya. Materi juga mungkin cara mengajar saya. Karena kadang kan ketika kita sudah mempersiapkan sesuatu, tiba-tiba saya dipanggil untuk ada rapat misalnya nih. Berarti ya kan harus ditinggal tuh kelas. Berarti saya punya plan B. Saya harus meninggalkan tugas di mana siswa itu bisa kondusif. Ya, jadi sepertinya dengan cara gitu saya udah mulai terang tuh, jadi nggak pusing gitu kan karena anak udah terkondisikan. Nah, mungkin kayak gitu, Pak. Jadi kita harus siap-siap dengan apa persiapan ngajar Gitu ya. Terus apalagi ya, berarti ya kalau keterkaitan saya dengan atau sebagai panitia ya mungkin saya harus tahu job desk saya di kepanitiaan itu sebagai apa. Jadi saya paling meminta teman satu kepanitiaan untuk saling mengingatkan, saling membantu mungkin ya, membantu tugas-tugasnya apa sih, harus bagaimana sih. Berarti saya harus ini ya, bikin checklist ya apa yang harus saya lakukan gitu ya, seperti itu. Tapi pasti kan ada hambatan Ya. hambatan yang muncul. Kira-kira nih hambatan apa menurut Miss Dini ini yang mengganggu dalam menghadapi situasi tadi itu yang Ibu ceritakan tadi? Ya, hambatannya satu tadi saya sudah ungkapkan di depan bahwa manajemen waktu saya. Tapi di sini selain itu hambatannya juga mungkin saya perlu dukungan dari sekeliling saya, termasuk yang di rumah gitu. Hambatannya itu mungkin ya, itu ya dukungan itu. Tapi setelah tadi ada hambatan, ada solusinya nggak kira-kira? Nah, ini saya mikir dulu nih solusinya apa ya. Tadi tadi saya bilang saya harus memanajemen waktu. Berarti saya harus tulis, Pak. Saya harus bikin skala prioritas dulu, Pak. Saya bikin skala prioritas, mungkin saya bisa akan tulis di buku agenda saya. Terus saya mungkin juga tulis di HP, Pak. Mungkin saya foto, karena kan HP biasanya saya bawa kemana-mana tuh. Ya, kadang kita malas atau cari bukunya hilang kemana. HP nih, saya buka. Kayaknya akan saya foto gitu ya. Terus satu lagi mungkin saya akan selipkan di meja, kan ada kacanya tuh, saya taruh di meja, ditempel gitu. Jadi biar mungkin sewaktu-waktu bisa saya lihat gitu. Berarti tadi kan pada dasar rencananya membuat skala prioritas ya, data yang digunakan kan ya. Kayak begitu, Pak. Tapi kira-kira gimana tuh caranya supaya tercapai? Ya, kayaknya saya harus mengkomunikasikan ini
pada pertama adalah teman yang duduknya dekat dengan saya, Pak. Karena paling, iya, saya kebetulan duduk dekat dengan samping saya, sama-sama guru bahasa Inggris, begitu ya. Terus di belakang saya ada Ibu Malda, guru BK, ini kayaknya cocok. Jadi mungkin mengingatkan, saya minta tolong mereka untuk mengingatkan, dan juga mungkin mengingatkan pada teman satu rumpun juga selain yang di sebelah saya, Bu Aan itu, Miss Aan. Jadi mungkin itu, Pak. Ini bagus sekali ya, rencana-rencananya sudah tertata sebenarnya. Iya nih, berkepikiran ini. Iya. Tapi mungkin ada sedikit strateginya kira-kira. Strateginya ya, supaya berhasil ya. Supaya berhasil. Iya, berarti saya harus strateginya adalah komunikasi mungkin ya. Komunikasi dan harus bergerak sayanya. Bergerak, tidak mager gitu. Mendukung saya untuk melakukan apa yang saya lakukan. Berarti kalau gitu komitmennya apa? Komitmennya, saya kayaknya mulai besok nih harus tulis itu nih. Rencana apa yang saya lakukan, tulisnya, saya tulis gitu kan, mendaftar apa yang saya lakukan. Besok Pak, saya nanti malam saya ini dulu melakukan stop dulu, saya kosongkan dulu pikiran supaya tenang. Jadi besok pagi mudah-mudahan saya lebih fresh gitu ya, dan saya bisa melis apa yang harus saya kerjakan. Kalau itu sudah dilakukan, berarti kira-kira ini jangka waktunya di sini punya target Seminggu aja Pak. seminggu. Ya karena kan saya juga harus meyakinkan diri saya, juga saya harus berkolaborasi dengan orang lain, dan saya harus mengecek juga jalan dan ya. Nah, kadang-kadang kan kita nggak tahu ya ada plan A, plan B, plan C ya. Tapi saya yakin sih, saya berkomitmen 1 minggu saya sudah ada progres. Luar biasa sekali di sini. Iya. Tapi kira-kira dalam ukuran keberhasilannya kira-kira gimana tuh? Apa ukuran keberhasilan? Nah, ini dengan Pak Solo jadi cerah nih. Keberhasilannya jadi saya bisa melakukan tugas-tugas saya itu sesuai dengan waktu yang memang ditetapkan gitu, nggak molor, dan juga ada progresnya. Jadi meskipun misalnya kayaknya banyak ya tugas-tugasnya ya, tapi itu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Itu ukuran sekarang. Tindak lanjutnya gimana kira-kira? Tindak lanjutnya adalah tadi saya katakan saya besok sudah mulai tulis. Iya, tulis. Tindak lanjutnya saya berkomunikasi dengan teman-teman untuk bisa membantu saya gitu. Ya saya bergerak, nggak tinggal diam. Luar biasa. Berarti komitmennya sudah ada. Berarti gimana? Masih gelisah? Sudah mulai ada titik terang ya. Kalau tadi masih gelap gulita, sekarang sudah mulai ada cahaya-cahaya. Mudah-mudahan seminggu lagi tambah terang. Kelihatannya sekarang wajahnya mulai berseri ya Pak. berseri seperti rembulan Terima kasih, bersinar. amin. Terima kasih Di Pak. sini tadi apa namanya, luar biasa. Obrolan kita mudah-mudahan tadi seperti disampaikan 1 minggu. Saya lagi Iya Pak. 1 minggu depan. Iya. Boleh Pak. Kita ketemu di mana Pak? Kita ketemuan di resto atau Oke. kita mau ketemuan di pinggir kali sebenarnya Pak? Kalau masalah diajak ketemuan, saya paling senang. Oh iya, siap Pak, siap. Yang penting nanti lihat progresnya, Iya. tindak lanjutnya seperti apa Baik. dari hasil diskusi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Terima kasih Pak. Sampai minggu depan, mudah-mudahan kita sehat. Amin. Ya, kita bisa ketemu kembali. Kita lihat progresnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sesuai dengan rencana menjadi keputusan yang bagus. Amin. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja Bu Dewi, diskusi saya dengan seperti ini. Saya kembalikan lagi ke Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Pak Solo dan Bu Dewi ya. Luar biasa tadi kegiatan coaching yang sudah dilakukan dibuka dengan komunikasi yang sangat akrab ya, sehingga tidak ada sekat antara coaching maupun dengan coaching. Itu yang saya lihat. Tadi juga Pak Soleh selaku coach sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur data. Hal ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaannya, dimulai dari tujuan yang ingin dicapai hari ini apa, lalu mulai mengidentifikasi
rencana tindak lanjutnya sampai ke titik tanggung jawab ya, komitmen yang akan dilakukan. Juga di sini sudah terlihat bagaimana coach menggali informasi dari coachingnya, mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, tadi terutama dengan segudang permasalahannya ya, dengan tugas-tugasnya yang sangat banyak yang sampai harus membuat daftar checklist ya, skala prioritas. Lalu juga tadi sudah terlihat bagaimana cara menggali potensi dari coach dalam merencanakan aksinya, coach terhadap solusi yang berusaha akan dilakukan nantinya. Dan terakhir juga coach juga sudah menanyakan sampai ke komitmen ya, komitmen dari coach serta tindak lanjut rencananya sampai ada plan A plan B ya. Itu mungkin sudah kegiatan coaching yang sudah kita lakukan hari ini sudah sangat baik ya, sudah berjalan lancar sesuai dengan alur tempa yang sudah kita praktekkan. Mudah-mudahan ini memberikan kebaikan untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua, dan selanjutnya bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk guru kita semua. Terima kasih Bu Gini, Pak Soleh. Mudah-mudahan kita selalu diberikan lindungan oleh Allah ya, dan diberikan kesehatan. Ketemu lagi satu minggu ya. Terima kasih semuanya.